30% itu artinya warnanya ada merahnya. Nah, itu berarti kemungkinan besar dia adanya hematuria atau pipis berdarah. Semangat dong Mas Adi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh iya. Kamu mau lihat sesuatu ya? Selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Naikin dikit. Selamat pagi. Nah. Halo. Nah, udah. Udah. Oke, udah dengar. Oh, ya. Coba sama sini ya gini ya. Nah, dan Mas aduh. Luar. Halo nih para pengunjung IPE 2023. Halo Mas. Halo, selamat pagi Mas semuanya. Yes. Selamat datang ya di IPE 2023 ya. Yes. Ya, sebentar lagi nih Kak Radit. Yes. Ada apa sih, Kang Asep? Nah, kita nanti akan ada bincang-bincang nih santai ya, tapi juga serius ya. Nah, Serius? pasti dong. Dari Vet Picturian. Nah, nanti yang akan mengisi juga ya, yang akan berbincang-bincang juga dari dokter ya kita yang cantik-cantik nih di depan ya. Wah, jadi untuk seluruh pengunjung IPE 2023, Nah, yuk mulai merapat ke sini karena sesaat lagi kita akan ada talk show interaktif yang ngobrol-ngobrol bareng berapa? sama tim dari Vet Picturian Picturian. ya. Ini seru banget tentunya. Selamat pagi, Ya, kakak. bootnya ya Kak Radit itu ada di C16. Hewan peliharaan nggak di rumah? Enggak. Punya. Oh, ada kelinci tapi udah mati. Oh ya, berarti ada stand kelinci lagi di nah, sini. berarti dulu mau beli kelinci lagi nggak? Nggak mau. Maunya beli apa? Beli ikan. Aduh, imut banget. Tapi di situ ada ikan nanti ya. Nah, Boleh tepuk tangan dong, teman-teman. Halo, ya silakan untuk Dokter Yeni dan Dokter Jenar ya, yang cantik-cantik pastinya nih. Aduh, pagi-pagi udah seger-seger nih kita ya. Ayo silakan untuk para pengunjung IPE, silakan boleh bergabung dengan stand kita ya. Oke, silakan Dokter Yeni dan Dokter Jenar. Cek. Halo semua pengunjung IPE. Halo. IPE tahun ini meriah banget ya. Iya meriah banget. Rame, seru, kita aja sampai asik ini jalan-jalan. Udah banyak promo lagi ya. Oke, kali ini kita mau membicarakan nih, membahas tentang masalah di kucing ya biasanya. Jadi ini sangat sering sekali terjadi di Indonesia ini, banyak sekali kasus yang terjadi, yaitu adalah FLUTD atau Feline Lower Urinary Tract Disease, dan kita akan melihat dari sisi holistiknya, dari holistic approach untuk Feline Lower Urinary Tract Disease. Bagi para pengunjung yang belum tahu tentang FLUTD atau belum aware, jadi FLUTD itu adalah singkatan dari Feline Lower Urinary Tract Disease. Karena dia itu feline, ya awalnya itu feline, maka dia ini efeknya biasanya terjadi pada kucing, ya, kucing. Dan
lower urinary tract, maka artinya dia itu masalahnya ada di perkemihan bagian bawah, yaitu vesika urinaria atau kandung kemih dan uretra, yaitu saluran bawah. Itu adalah penjelasan dari FLUTD. Di sini macam-macam dari FLUTD itu bisa macam-macam. Jadi nggak mesti kalau FLUTD itu karena batu, karena yang biasanya orang-orang tahu kan, oh ini kena batu kayak gitu ya. Tapi belum tentu. Jadi secara ini adalah data yang diambil dari klinik veteriner di UGM pada tahun 2017 sampai 2019. Ini datanya. Ternyata yang paling banyak terjadi hampir 50%, lebih dari 50% itu adalah feline idiopathic cystitis. Artinya apa? Idiopathic itu artinya penyebabnya itu tidak diketahui. Jadi penyebabnya itu nggak ngerti masih apa ini penyebabnya gitu. Dan cystitis itu artinya adalah inflamasi pada kandung kemih. Jadi inflamasi pada kandung kemih yang tidak diketahui penyebabnya, ya kan ya? Ya jadi bahaya banget ya, nggak diketahui penyebabnya tapi ternyata tiba-tiba sakit gitu ya. Tiba-tiba aja dia sudah sakit. Ya. Nah, baru yang kedua itu adalah disebabkan oleh infeksi. 23% ya dok ya? Ya, infeksi bakteri itu biasanya. Kemudian baru yang ketiga diduduki oleh batu. Batu itu seperti struvit dan kalsium oksalat. Nah, misalnya seperti itu. Jadi nggak semua kalau misalnya FLUTD itu adalah batu. Malah kebanyakan itu adalah penyebab yang tidak diketahui. Seperti itu. Nah, kalau FLUTD itu kira-kira kayak apa ya dok ya ciri-cirinya? Nah, kucing FLUTD itu kira-kira dia itu biasanya sering ke litter box. Jadi frekuensinya sering ke litter box itu lebih sering. Nah, terus jadi habis dari litter box, terus dia agak lama gitu duduknya di litter box. Tapi setelah dilihat, loh kok kok pipisnya dikit, loh kok yang di pasirnya yang gumpal cuma sedikit. Nah, terus dia nanti nggak lama, nggak sampai 5 menit ke litter box lagi, terus duduk lagi lama. Nah, seperti itu. Dan setelah itu ada yang sampai berdarah. Jadi urinnya itu sampai ada darah. Nah, ini bisa kelihatan kalau kalian ini memakai pasir. Kalau para pengunjung ini memakai pasir atau tofu yang warnanya itu biasanya putih, itu lebih kelihatan dia. Kalau urinnya warnanya ada merahnya, nah itu berarti kemungkinan besar dia adanya hematuria atau pipis berdarah. Selain itu juga setelah dicek di dokter ya, biasanya itu ada penebalan dan ada pembesaran dan penebalan di area vesika. Kenapa kok begitu? Karena saluran untuk keluarnya itu tertutup. Jadi saluran keluarnya itu buntu. Sehingga dia kandung kemihnya itu kan nanti terisi dengan pipis kan ya. Nah, itu akan membesar. Nah, itu yang berbahaya di FLUTD. Apabila terlambat penanganannya, maka bisa menyebabkan kematian. Karena urin itu akan berbalik ke ginjal sehingga dalam darah itu dia bisa meracuni darah, bener nggak dok? Ya, jadi nanti kalau udah parah dia bakal muntah ya. Dia bakal muntah, nggak mau makan, lemas, sempoyongan dan lain-lain. Ya, jadi biasanya kalau sudah menuju parah itu udah kelihatan simptom-simptom lainnya seperti ya, nafsu makannya berkurang, terus mulai inkoordinasi gerak, jalannya ngeong-ngeong gini dia. Terus tapi kalau awal-awal itu bisa kelihatan kayak dia lebih sering jilatin bagian genitalia. Ya, dia suka jilat-jilat bagian belakang, terus dia juga
apa namanya kayak ikatan gelisah gitu ya dok ya. Soalnya Kadang kan itu nggak sampai, enak. kadang sampai gundul. Oh iya sampai Daerah. Jadi kalau misalnya kalian para orang sini ada yang punya kucing, terus tiba-tiba suka grooming di bagian belakang. Nah itu perlu diperhatikan apakah terkena FLUTD gitu. Nah ini adalah siapa aja dok yang kira-kira bisa kena FLUTD? Kucingku bisa kena nggak? Nah ini kalau jadi